Mungkin kalian yang tinggal di daerah pedesaan tidak asing lagi dengan tumbuhan yang satu ini. Apaan tuh? Ya, ini adalah bambu. Pakai A bro, bukan pakai U. Kalau pakai U jadinya ya bumbu. Tumbuhan ini biasanya sering kita jumpai di area hutan dan pedesaan. Meskipun sebagian dari kita menganggap bambu adalah tumbuhan biasa, bambu ternyata memiliki beberapa fakta menarik yang mungkin belum kalian ketahui. Dan mungkin saya juga belum. Yang pertama adalah tanaman yang tumbuh paling cepat. Sebuah spesies bambu memegang rekor dunia sebagai tanaman yang paling cepat tumbuh di dunia. Kecepatannya adalah 35 inci atau sekitar 89 cm per hari. Artinya, pohon bambu tersebut bisa tumbuh sepanjang hampir 4 cm hanya dalam waktu 1 jam saja. Aku kemarin nanam kok tidak tumbuh-tumbuh. Apa yang salah? Aduh. Selain itu, pohon bambu juga bisa tumbuh hingga sangat tinggi. Pohon bambu tertinggi yang pernah tercatat adalah spesies Dendrocalamus giganteus alias bambu raksasa Asia yang bisa tumbuh sampai setinggi 50 meter. Wah, tinggi banget ya. Lebih kuat dari besi dan beton. Soal massa jenis, bambu memang kalah dari besi. Bambu juga mudah terbakar. Tidak seperti besi. Tapi ada satu aspek yang membuat bambu lebih kuat dari besi, yaitu dalam kekuatan tarik atau tensile strength. Ini bukannya bantuin, kok malah jadi beban. Artinya, jika sebatang bambu dan sebatang besi dengan diameter yang sama ditarik dengan gaya yang sangat besar, maka besi akan lebih dulu patah daripada bambu. Kemarin saya coba eksperimen, tapi bukannya besinya yang patah, malah orangnya yang terbang. Selain itu, bambu juga lebih kuat dari beton loh, yaitu dalam hal menahan hantaman. Sini saya coba. Wih, ternyata bener. Ya, bambunya sih nggak apa-apa, tapi orangnya setelah dipukul, pas ditanya namanya siapa, dia lupa. Memproduksi lebih banyak oksigen daripada pohon lain. Masih ada lagi karakteristik bambu yang membuatnya pantas disebut salah satu tumbuhan terhebat, yaitu soal produksi oksigen. Produksi oksigen pohon bambu ternyata 35% lebih banyak daripada pohon berkayu lain. Kalau tahu di sini banyak oksigen, nyesel dah gua kemarin ke laut. Emang ngapain di laut? Ya nyari udara segar sambil nyantai. Malah dapet apes. Secara alami antibakteri. Bambu juga bisa dijadikan bahan pakaian. Serat bambu bisa dibuat menjadi benang dan dipakai untuk membuat kain dan pakaian. Kedengarannya mungkin aneh, tapi ternyata pakaian yang terbuat dari serat bambu punya keunggulan tersendiri. Contohnya seperti terkena gatal-gatal, panu, kurap, kutu air, gudeg, ya seperti itu. Loh, kok bisa sih? Ya nggak tahu. Kemarin habis terbang langsung saya jemur. Setelah kering langsung saya anyam. Jadi gini deh. Waduh, ya nggak gitu juga sih cara bikinnya. Kan sebelumnya sudah melalui proses yang panjang. Bambu secara alami memiliki antibakteri. Maka, pakaian yang terbuat dari serat bambu tentu lebih tahan bakteri sehingga tidak cepat bau dan tidak perlu terlalu sering dicuci.
Nyuci sendiri, masak sendiri. Baju sebulan gak pernah dicuci. Yang tadinya bau mawar melati, malah jadi bau bangke. Penggunaan lain yang cocok adalah untuk membuat perban antibakteri, sehingga bisa menutup luka tanpa khawatir terjadi infeksi. Bang, itu perbannya kebanyakan bang, kok jadinya mirip kayak mumi. Bisa dimakan. Seakan masih belum cukup, bambu juga punya kelebihan lain, yaitu bisa dimakan. Tunas bambu muda atau biasa disebut rebung adalah jenis sayuran yang umum diolah dan disantap di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Rebung termasuk makanan yang sehat karena rendah kalori, mengandung serat dan vitamin serta mineral. Makan rebung dulu biar sehat. Pak, rebungnya 1. Ini pesanan rebungnya sudah siap. Cepet banget ya, masaknya kapan dia? Oh iya, ini sekalian akar sama tanahnya lupa. Nyam nyam nyam. Enak pak. Cara bikinnya gimana pak? Dan bukan cuma manusia, kamu tentu tahu bahwa ada juga hewan yang menjadikan bambu sebagai santapan, yaitu panda. Hewan imun khas negara Tiongkok itu bisa makan sampai lebih dari 30 kilo bambu setiap harinya. Punya banyak kegunaan untuk manusia. Dengan sejumlah kelebihan tadi, tidak heran kalau bambu punya sangat banyak kegunaan bagi manusia. Misalnya, bambu sekarang mulai dipakai untuk membuat rangka sepeda. Rangka sepeda dari bambu jauh lebih ringan, tapi jauh lebih kuat daripada rangka besi. Buat gebuk maling bang, juga bisa. Loh, bukannya itu superhero? Di bidang konstruksi, bambu pun sangat berguna. Pohon-pohon berkayu lain umumnya membutuhkan waktu puluhan tahun sampai siap ditebang. Dan reboisasinya akan memakan waktu yang lama. Sedangkan bambu hanya butuh waktu 3-5 tahun sampai dewasa. Dan setelah ditebang pun akan tumbuh kembali dalam waktu yang cepat. Anjir, ternyata dikobok.